warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bareng aku Lydia Herani di LK Channel yang tentunya bakalan bikin kalian nambah wawasan. Seperti biasa nih teman-teman, di setiap minggu kita ada learning journal. Kemarin sempat kita libur seminggu rehat, dan ini adalah learning journal yang ke-14, learning journal terakhir. Dan jangan rinduin aku ya, jangan kangenin aku. Nah, sebelumnya pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir ya teman-teman dari mata kuliah penulisan berita dan artikel berupa ragam penulisan feature dan struktur penulisannya. Gimana sih gitu? Apa aja sih yang ada di dalam penulisan? Nah, di sini tuh kemarin kelompok 2 kalau tidak salah ya, membahas ada 4 bahasan yang mereka bahas gitu di dalam kelas. Pertama ada definisi dan karakteristik tulisan feature, kemudian ada unsur-unsur dalam feature, kemudian ada jenis-jenis tulisan feature, juga ada struktur. Pasti ada struktur ya. Terakhir adalah struktur untuk bagaimana sih gitu ya menulis dengan ini ya teman-teman. Pertama adalah definisi dan karakteristik penulisan feature. Apa sih gitu ya feature itu? Teman-teman yang di rumah mungkin udah nggak asing, atau kalau misalkan kita kilas balik lagi ke materi sebelum-sebelumnya itu pasti udah dibahas banget bagaimana feature, tapi di sini lebih rincinya lagi gitu ya. Apa sih gitu definisi dari feature? Feature itu ya teman-teman adalah suatu pendapat atau suatu karya penulis yang pendapatnya itu ringan gitu ya. Pendapat penulisnya itu ringan dan subjektif mengenai objek tertentunya gitu. Umumnya itu tidak berkaitan dengan berita dan tidak terlalu formal gitu ya. Nah, kemudian juga karakteristiknya gitu ya. Karakteristik feature itu teman-teman ada beberapa macam. Pertama itu human interest, itu pasti ya, karena feature itu biasanya menceritakan tentang apa definisi yang ada di sekitarnya gitu ya. Human interest yang tentang kemanusiaan gitu, tentang bisa berupa biografi atau sebagainya. Kemudian juga karakteristiknya itu emosi atau sentimen kemanusiaan, karena tadi itu human interest itu berkaitan dengan unsur yang kemanusiaan gitu ya. Pasti ada emosi atau sentimen dari kemanusiaan itu sendiri. Kemudian tidak cepat basi. Jadi kalau misalkan berita biasa ya teman-teman, itu pasti ada tenggat waktunya. Nah, kalau feature ini nggak perlu ada tenggat waktunya. Jadi feature ini nggak cepet basi gitu ya. Nggak ada, masih bisa kita baca ulang ketika misalkan terbit feature ini adalah bulan lalu gitu. Masih bisa kita dengarkan di bulan saat ini. Tapi ya teman-teman, meskipun ada emosi dan sentimentalnya gitu ya, feature ini teman-teman harus tahu kalau feature ini adalah bentuk nyata, jadi bukan fiktif atau yang dimana penulisnya itu menuliskan sebuah emosinya, tapi tidak, ini tuh nyata gitu tuh, nggak fiktif gitu Pak. Karena yang di itu kan tadi kemanusiaan gitu. Kemudian tulisan feature-nya itu tidak selalu menjawab 5W+1H. Kan kalau misalkan sebuah berita gitu ya, harus banget menjawab 5W+1H-nya gitu. Di mana, kapan, dan bagaimana gitu ya. Dan masih banyak lagi pokoknya teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa nih yang disebutkan dalam unsur-unsur tulisan feature oleh kelompok kemarin. Pertama itu ada tema. Tema itu harus wajib banget ditentuin teman-teman, karena ketika kita mau menuliskan sebuah baik bukan feature maupun feature gitu ya, kita tuh harus pertama yang kita tentukan adalah tema, karena itu menunjang bagaimana kita nulis gitu, menunjang penulisan kita gitu, mau kemana arahnya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini kalau misalkan dalam sebuah cerita itu biasa disebut dengan point of view, atau kalau dalam penulisan berita biasanya disebut dengan angle. Nah, sudut pandang ini wajib banget teman-teman harus tentuin semenarik mungkin. Sudut pandang teman-teman mengarahnya kemana gitu ya. Kemudian ada plot, ada karakter. Nah teman-teman, karena penulisan feature ini bisa disebut mirip-mirip gitu ya dengan penulisan cerpen, tapi dalam bentuk nyata dan tidak fiktif gitu ya. Tapi nah karena mirip-mirip, jadi mereka tuh ada plot
plotnya, kemudian juga ada karakternya, juga ada gayanya, ada suasananya, ada tata tempatnya yang penulis pikirkan untuk ditulis gitu ya. Adapun ada beberapa jenis ya teman-teman dalam sebuah feature gitu. Ada feature berita. Feature berita apa sih gitu ya bedanya dengan sebuah berita? Tentu beda teman-teman, karena kalau berita meskipun sama gitu ya, membahasnya tentang kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat, tapi tentunya berbeda gitu. Karena feature ini merupakan karangan kreatif gitu ya, karangan kreatif sang penulis yang membahas tentang peristiwa yang ada di masyarakat. Sedangkan berita kan harus saat itu juga, dan juga bukan karangan gitu ya, bentuknya juga formal. Nah kemudian feature profil ini biasanya mencakup sebuah profil dari seorang tokoh gitu, tokoh yang terkemuka. Kemudian ada feature perjalanan, bisa mencakup tentang perjalanan seseorang ketika mendatangi sebuah tempat. Kemudian ada feature sejarah, kemudian ada juga feature how to do it gitu ya. Feature how to do it ini menjelaskan gimana sih gitu ya kita melakukan sesuatu. Kemudian ada feature human interest. Feature human interest ini biasanya feature kemanusiaan. Feature kemanusiaan bisa banyak banget mencakupnya gitu ya. Kemudian terakhir nih teman-teman adalah struktur penulisan feature. Apa aja sih gitu yang ada di dalam struktur penulisan feature? Teman-teman harus catat, ada 5 struktur dalam penulisan feature. Pertama adalah membuat judul. Judul itu dilakukan pembuatan saat pertama. Kemudian ada lead. Setelah membuat judul, kita membuat lead, menceritakan awal dari cerita tersebut. Sebelum kepada intinya ada lead dulu. Kemudian ada bridge. Kemudian ada body. Body itu biasanya isi daripada si penulisan ini. Oke teman-teman, segitu aja mungkin penyampaian Lydia tentang penulisan berita dan artikel di pertemuan terakhir ini. Semoga teman-teman dapat paham apa yang Lydia sampaikan. Kurang lebihnya Lydia mohon maaf. Lydia undur diri. Sampai jumpa lagi di Learning Journal selanjutnya. Semoga ketemu lagi lah ya di Learning Journal selanjutnya. Bye bye.